kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya sebelumnya kita berdoa. Silakan kepada Fadila untuk membawakan doanya. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada ibu guru kita beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Fadila yang sudah membawakan doanya. Oke, baik. Setelah ini untuk supaya kamu lebih semangat, ini kita menyanyikan lagu nasionalisme. Oke, baik. Silakan berdiri semua. Baik, sama-sama kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Oke, baik, dipersilakan lagi duduk kembali. Iya, itu dia sebagai warga negara Indonesia untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, ya kan? Alangkah lebih baiknya jika kita tadi menyanyikan lagu nasional. Oke, baik. Nah, di sini Ibu mau nanya nih kehadiran kamu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Semua, Bu. Hadir semua. Oke, baik. Terima kasih Ananda Ridwan. Alhamdulillah kalau hari ini hadir semua berarti pembelajaran kita akan lebih semangat lagi, ya kan? Karena kalau semuanya hadir berarti semua akan mendapatkan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Oke, baik. Nah, tadi
sudah Ibu tanya kehadiran kamu. Sekarang untuk lebih semangat lagi kamu dalam belajar, Ibu akan menampilkan sebuah video motivasi. Nantinya video motivasi ini akan kamu tonton. Kemudian silahkan kamu lihat dengan seksama. Kemudian nanti akan Ibu tanya apa sih kira-kira makna ataupun pesan yang bisa kamu ambil, ya. Oke, baik, silakan diperhatikan. Semangat belajar. Sebenarnya kalau dalam bahasa psikologi kita tuh lagi ngomongin tentang konsep motivasi. Jadi di video ini gue bakal ngebahas tentang gimana sih caranya biar lo bisa semangat atau termotivasi untuk belajar. Sebelumnya gue mau jelasin dulu sebuah teori. Jadi menurut salah satu filsuf yang teorinya udah cukup tua, motivasi tindakan saat kita hidup itu sebenarnya cuma ada dua. Nah, dua motivasi ini adalah motivasi yang mendasari semua tindakan kita. Ya, semua perilaku kita. Mulai dari tingkah laku yang simpel, kayak misalnya menggerakin tangan doang, makan, dan minum, sampai ke perilaku kompleks, kayak misalnya belajar atau bekerja. Terus jenis motivasinya apa aja sih? Nah, motivasi yang pertama adalah kita melakukan sesuatu untuk menghindari penderitaan. Sedangkan jenis motivasi yang kedua adalah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita kan melakukan sesuatu cuma karena dua alasan tersebut, berdasarkan teori tersebut. Nah, contoh hal yang dilakukan untuk menghindari penderitaan bagi gue adalah misalnya nih, bangun besar, buang sampah, duit keluar ke warung, ya ini masuk minta ampun sih. Terus minum obat, melakukan tiduran, belajar berbatik, dan lain sebagainya gitu. Nah, di sisi lain, contoh hal yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan bagi gue adalah main nota, traveling, hunting foto, kencan, main gitar, ngeblog, dan lain sebagainya. Dan setiap orang pastinya punya kotak-kotak tersendiri untuk mendapatkan motivasi tindakannya. Ada banyak hal yang masuk ke kategori menghindari penderitaan bagi sebagian orang, tapi oleh sebagian orang lain dianggap sebagai tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, contohnya adalah belajar. Ada orang yang belajar untuk menghindari penderitaan, dan ada juga orang yang belajar untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang belajar karena rasa ingin tahu tentang dunia. Ada juga orang yang belajar karena passion akan suatu ilmu tersebut. Dan ada juga yang belajar karena having fun, ya karena menurut mereka belajar itu menyenangkan. Tapi ada juga yang belajar karena terpaksa, karena disuruh orang tua, karena obsesi akan data yang tertentu, atau karena membutuhkan pengakuan orang lain. Tapi yang lo harus tahu adalah ada rumus tentang motivasi yang berlaku untuk semua orang. Tindakan yang dilakukan atas motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan itu selalu ngasih kepuasan yang lebih dibandingkan tindakan yang dilakukan atas motivasi yang menghindari penderitaan. Kalau lo nggak semangat belajar, mungkin buat lo belajar adalah menghindari penderitaan. Lo sendiri yang dengan sadar mendapatkan belajar dalam kotak itu, dan memandang belajar adalah sesuatu yang melelahkan, membosankan, dan harus diselesaikan. Itulah kenapa lo gak bahagia melakukannya. Karena mungkin aja lo belajar untuk menghindari penderitaan, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini juga lah yang membedakan motivasi menghindari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Kalau lo belajar untuk menghindari penderitaan, ya lo menganggap bahwa lo harus belajar. Sedangkan kalau lo belajar untuk mendapatkan kebahagiaan, ya lo belajar karena lo mau belajar, bukan karena harus. Dan perbedaan seperti ini antara mau dan harus tentu ngaruh banget. Akan lebih keren ketika lo belajar karena emang lo mau daripada lo harus. Karena lo gak kepaksa untuk belajar, karena itu kemauan dari diri lo sendiri. Mungkin ini alasan yang bikin lo jadi gak ikhlas, dan lo pun akhirnya capek, lalu belajarnya jadi gak efektif. Sampai akhirnya lo pun bingung, kenapa sih kerja keras lo selama ini masih kalah sama orang lain. Dan ya hal ini bisa jadi karena lo gak having fun, makanya belajar kerasnya jadi beban buat lo. Ya kalau begitu sih selamat aja menikmati kewalahan dalam menjalani. Well, sekian video dari gue. Jangan lupa cek video part 2 untuk mengubah motivasi lo dalam belajar. Salam hangat. Oke, baik. Itu dia tadi video motivasi yang sudah Ibu tampilkan, ya. Pasti kamu tadi sudah menyimaknya dengan bersama. Di sini Ibu mau tanya nih, apa pesan yang bisa kamu ambil dari video motivasi tersebut? Ada? Ada, Ibu. Oke, silakan Ananda Aisyah. Belajar tidak harus jadi beban, tapi jadilah sebuah kebahagiaan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada lagi yang mau menjawab? Ya. Silakan. Belajar adalah kunci dari sebuah kebahagiaan. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk teman kamu. Jadi, intinya nak, setiap kamu belajar itu jadikanlah sebuah kebahagiaan, ya kan? Jangan jadi sebuah kemalasan atau beban. Oke, baik. Nah, tadi sudah video motivasi.
sebelum kita masuk ke materi kita, ya, Ibu mau bertanya materi kita yang minggu lalu. Nah, ada ingat nggak materi kita minggu lalu apa ini? Ayo, apa materi kita? Ya, Ananda Sela. Struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Oke, ada struktur dan juga kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Kira-kira apa strukturnya, Mas Sela? Yang pertama, Pembuka, isi, dan penutup. iya, ada pembuka, isi, dan penutup. Baik sekali. Berarti sudah ingat ya materi kita yang minggu lalu. Oke. Kemudian materi kita yang berikutnya yaitu tentang kamu nanti akan membuat teks pidato persuasif. Jadi yang pertama nanti kamu akan menyusun teks pidato persuasif. Kemudian setelah itu kamu akan membuat pidato persuasif. Oke, ini dia. Jadi oke, ini dia. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menuangkan gagasan pikiran atau arahan pesan dalam pidato, baik secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian untuk indikatornya, yang pertama nanti kamu akan menyusun teks pidato persuasif dengan menuangkan gagasan pikiran, arahan atau pesan. Yang kedua, membuat teks pidato persuasif secara menarik, ya. Nah, itu dia. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, setelah kamu mengikuti, kamu diharapkan dapat yang pertama menyusun naskah pidato persuasif dengan menuangkan gagasan atau pikiran. Kemudian yang kedua, membuat teks pidato persuasif secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Itu dia materi yang akan kamu dapatkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, baik. Mungkin di sini rupanya masih wajah-wajah lesu. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita ada melakukan ice breaking. Ayo, silakan berdiri. Ya, jadi biar supaya lebih semangat lagi. Oke, perhatikan ya, contoh lihat dulu Ibu. Pada hari Minggu turut ayah ke kota, naik delman istimewa, duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tukik taktik tukik tukik taktik tukik taktik tukik suara sepatu kuda. Oke kita? Oke, baik, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pada hari Minggu turut ayah ke kota, naik delman istimewa, duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tukik taktik tukik taktik tukik taktik tukik taktik tukik suara sepatu kuda. Oke, bisa lebih cepat lagi ya, kuat ya. Oke, oke, coba 1, 2, 3. Pada hari Minggu turut ayah ke kota, naik delman istimewa, duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tukik taktik tukik taktik tukik taktik tukik taktik tukik suara sepatu kuda. Oke, ternyata bisa semua, beri tepuk tangan. Oke, silakan duduk lagi. Ya, ternyata Ananda sekalian semua hebat-hebat ya, bisa diajak ice breaking. Oke, baik. Kita lanjut ke materi kita yang berikutnya yaitu tentang membuat atau menyusun teks pidato persuasif. Oke, silakan kamu perhatikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum anak-anakku, siswa SMP kelas 9. Selamat berjumpa dengan saya, Ibu Didit Aryani dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang lalu, kalian sudah mempelajari struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan anak-anak mampu menyusun teks pidato persuasif, dan pertemuan yang akan datang diharapkan
berpidato. Artinya, pertemuan kali ini anak-anak membuat teks pidato persuasif secara tertulis, dan pertemuan yang akan datang, anak-anak berpraktik berpidato secara lisan. Langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif adalah: yang pertama, menentukan tema. Tema adalah pokok permasalahan pidato. Yang kedua, menentukan tujuan pidato. 3. Menyusun kerangka pidato atau pokok-pokok pidato. Dan keempat, mengembangkan kerangka pidato. Untuk menentukan tema atau pokok permasalahan pidato, sebaiknya pilihlah tema yang sedang aktual atau terbaru atau terkini yang sedang marak dibicarakan, agar menarik bagi calon pendengar kita. Contoh tema yang aktual yang sedang marak dibicarakan saat ini adalah perang terhadap pandemi corona. Langkah berikutnya adalah menentukan tujuan pidato. Seandainya tema yang kita pilih adalah perang terhadap pandemi corona, contoh tujuan yang sesuai dengan tema tersebut adalah mengajak pendengar agar menyadari bahayanya virus corona. Langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka pidato atau pokok-pokok pidato. Seandainya tema yang kita pilih adalah perang terhadap pandemi corona, dan tujuan kita adalah mengajak pendengar agar menyadari bahayanya virus corona, maka apa saja yang harus kita sampaikan kepada pendengar agar tujuan pidato tersebut tercapai? Berikut contoh kerangka bagian isi pidato yang sesuai dengan tujuan tersebut. Yang pertama, kita bisa menyampaikan pengertian. Apa itu virus corona? Apa itu pandemi corona? Yang kedua, kita bisa menyampaikan apa saja bahayanya, apa saja dampak pandemi corona bagi kehidupan. Yang ketiga, kita bisa menyampaikan bagaimana kondisi terkini, terbaru yang terjadi di masyarakat terkait pandemi corona, dan bagaimana kondisi yang seharusnya terjadi. Atau bisa juga sebaliknya, kita bisa menyampaikan harapan kita, apa saja yang kita inginkan terjadi terkait pandemi corona, lalu bandingkan dengan bagaimana kondisi kenyataan yang terjadi di masyarakat terkait pandemi corona. Itu disebut dengan masalah. Ingat, pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah adalah kenyataan yang tidak sama dengan harapan, atau sebaliknya, harapan yang tidak sama dengan kenyataan. Berikutnya, kita bisa menyampaikan apa saja solusi dari masalah tadi. Selanjutnya, kumpulkan data berupa fakta dan pendapat atau opini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dari berbagai sumber sebagai bahan untuk mengembangkan kerangka pidato. Langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka pidato, kemudian melengkapinya sesuai struktur teks pidato. Ingat, struktur teks pidato terdiri atas 3 bagian. Yang pertama pembuka, kedua isi, ketiga penutup. Pada bagian pembuka bisa kita awali dengan salam pembuka. Pemilihan salam pembuka bergantung pada situasi dan kondisi saat kita berpidato. Kita bisa menggunakan kata Assalamualaikum atau selamat pagi dan sebagainya. Berikutnya sapaan. Sapaan juga bergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi saat kita berpidato. Bergantung pada siapa yang mendengar atau yang hadir saat kita berpidato. Misal, yang hadir atau yang mendengar pidato kita adalah kepala sekolah, kita bisa menyapa beliau dengan "Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 16 Bandar Lampung", atau Bapak Ibu Guru, atau teman-teman, dan sebagainya. Berikutnya, ucapan syukur. Contoh kalimatnya, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya. Ucapan terima kasih. Contoh ucapannya adalah terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman, karena, dan seterusnya. Kemudian sampaikan tujuan pidato. Contoh kalimatnya, perkenankanlah saya menyampaikan pidato yang bertujuan, dan seterusnya. Pengembangan kerangka pidato bagian isi
isi disesuaikan dengan kerangka yang sudah kita buat tadi. Contoh, di kerangka tadi kita sudah merencanakan akan menyampaikan pengertian virus corona dan pengertian pandemi corona, maka contoh kalimat pada pengembangannya adalah menurut Profesor X, virus corona adalah titik-titik, pandemi corona adalah titik-titik. Sampaikan pula sumber dari mana kita mendapat data tersebut. Yang kedua, di kerangka tadi kita sudah merencanakan akan menyampaikan bahaya dan dampak pandemi corona bagi kehidupan, maka contoh kalimat yang kita sampaikan pada bagian pengembangannya adalah bahaya yang ditimbulkan akibat terjangkit virus corona adalah titik-titik. Dampak pandemi corona bagi kehidupan adalah titik-titik. Sebutkan pula sumber dari mana data tersebut kita peroleh. Yang ketiga, di kerangka tadi kita sudah merencanakan akan menyampaikan masalah yang terjadi terkait pandemi corona. Maka contoh kalimatnya pada bagian pengembangan adalah kondisi terkini yang terjadi di masyarakat terkait pandemi corona adalah titik-titik. Padahal seharusnya titik-titik. Atau kita bisa menyampaikan dengan cara sebaliknya. Sampaikan dulu harapan kita terkait pandemi corona, baru kemudian kita bisa menyampaikan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat terkait pandemi corona. Yang keempat, di kerangka tadi kita sudah merencanakan akan menyampaikan solusi dari permasalahan terkait corona. Maka kalimat yang bisa kita sampaikan pada bagian ini adalah solusi dari permasalahan tersebut adalah titik-titik. Lengkapilah bagian-bagian yang rumpang atau titik-titik tadi dengan data berupa fakta dan pendapat atau opini yang sudah kita kumpulkan dari berbagai sumber, bisa dari buku, internet, pendapat para ahli, dan sebagainya. Jangan lupa pula sampaikan dari mana sumber data tersebut berasal. Pengembangan kerangka pidato bagian penutup yang sesuai dengan isi pidato tadi adalah sebagai berikut. Contoh kalimat simpulan atau rangkuman yang ditambah dengan ajakan adalah mengingat betapa mengerikannya dampak pandemi corona bagi kehidupan, marilah kita titik-titik dan seterusnya. Contoh kalimat ucapan terima kasih adalah demikianlah hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman, dan seterusnya. Contoh kalimat permohonan maaf. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan seterusnya. Contoh salam penutup, wassalamualaikum, atau bisa juga gunakan kata selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Pertemuan yang akan datang, kalian akan praktik berpidato secara lisan. Maka persiapkan dirimu untuk menguasai materi agar dapat berpidato dengan lancar dan tidak tersendat. Berpenampilan menarik, bersikap berdiri yang wajar, menatap audiens atau mendengar, menggunakan volume suara yang sesuai, misalnya suara lantang atau sesuai konteks pembicaraan. Menggunakan pengucapan atau pelafalan yang jelas, intonasi atau nada bicara yang tepat, ekspresi atau mimik wajah yang sesuai, gerak tubuh atau gestur yang wajar, hindari ketegangan, gunakan bahasa yang baik, dan jangan terlalu terpaku pada teks. Demikian penjelasan tentang penyusunan teks pidato persuasif. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Jika masih ada hal yang belum kalian pahami, silakan kalian bertanya melalui portal belajar atau Baik, itu tadi untuk pembelajaran kita bagaimana cara menyusun daripada teks pidato persuasif. Oke, tadi udah kamu perhatikan, udah kamu simak dengan baik. Sekarang Ibu mau nampilkan lagi satu video tentang bagaimana sih cara dalam berpidato. Oke, baik, silakan disimak. Kemudian setelah ini kita akan melakukan diskusi tanya jawab ya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Putra. Kali ini saya akan membacakan pidato untuk teman-teman di dunia. Yang terhormat, juga Bapak Guru dan wali kelas serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Karena berkat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menentukan hidup bagi kita semua, yaitu manusia. Maka kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar ini menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan mencari bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah sesuatu pada di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar kehidupan yang layak dan sejahtera. Teman-teman yang berbahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam menghadapi penyakit dan mengintai pada musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah kita ini. Dan kita sebagai pengurus sekolah ini juga terkena dampak positifnya, yaitu tuntutan belajar mengajar menjadi nyaman karena lingkungan sekolah kita bersih. Saya rasa cukup sekian tidak dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau hal kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu dia tadi contoh tentang bagaimana cara berpidato persuasif. Oke, kasih semangat. Kasih pada teman semua ini. Coba kita kasih yel dulu. Kalau ibu bilang, kalau semangat belajar, ucapkanlah semangat. Bisa? Oke, coba. Kalau semangat belajar, ucapkanlah semangat. Mana tangannya? Masa semangat? Coba kita ulangi lagi. Kalau semangat belajar, ucapkanlah semangat. Oke, itu dia. Jadi setiap kali nanti ibu tengok mukanya lagi-lagi loyo, lagi lesu, nanti ibu kasih yelnya lagi. Oke? Nah, itu tadi video pembelajaran kita, yaitu bagaimana tentang menyusun teks pidato persuasif dan juga contoh daripada membuat pidato. Oke, baik. Di sini kita mau diskusi dulu. Ada kira-kira dari video tadi yang mau kita diskusikan atau ada yang mau ditanya jawab? Siapa ada? Oke, baik. Silakan Ana Luna. Apa saja langkah-langkah yang dibuat untuk menyusun teks pidato? Oke, pertanyaannya tadi langkah-langkah dalam membuat teks pidato persuasif. Oke, baik. Simpan dulu pertanyaannya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada? Ya, silakan Ananda Najwa. Apa saja jenis-jenis metode dalam berpidato? Oke, metode dalam berpidato. Oke, baik sekali pertanyaannya. Sekarang ibu jawab nih. Ya, tadi ada Ananda Luna yang bertanya, apa sih langkah-langkah dalam membuat pidato persuasif? Oke, ini dia. Nah, jadi ibu jawab nih pertanyaan. Nah, jadi ada langkah-langkah menyusun teks pidato itu ada 5. Yang pertama yaitu mencari informasi, kemudian menentukan tema, yang ketiga menyusun kerangka pidato, yang keempat mengembangkan kerangka pidato, yang kelima menyusun teks pidato. Itu dia. Oke, kemudian tadi pertanyaan dari Ananda Najwa. Apa aja sih metode, jenis-jenis metode dalam berpidato? Nah, metode dalam berpidato itu ada 4. Yang pertama yaitu metode serta-merta atau spontanitas, ya kan? Jadi di situ kamu pidatonya itu tanpa ada persiapan, ya kan? Kemudian yang kedua ada metode menghafal, yaitu dilakukan dengan persiapan yang cukup. Artinya apa? Sudah kamu tulis pidatonya, kemudian kamu hafal, kemudian kamu tampilkan pidatonya. Kemudian yang ketiga ada metode naskah, yaitu
poin-poin pokok yang akan dikembangkan. Jadi sudah paham semuanya? Oke, baik, itu dia tadi untuk sharing kita tentang pembelajaran kita. Nah, kemudian di sini Ibu mau membentuk kelompok, ya kan? Jadi nanti Ibu bentuk kelompok. Tugas kamu adalah kamu nanti memilih tema, kemudian nanti kamu susun kerangka karangannya, baru setelah itu kamu tulis pidatonya. Oke? Sekarang ini Ibu bagi dulu ada LKPD-nya. Oke, Ibu lupa. Sebelum dibagi LKPD, Ibu mau bagi dulu kelompoknya ya. Tadi maaf Ibu lupa. Oke, ini kelompok 1 ya. Kemudian yang di sana kelompok 2, kemudian ini kelompok 3, kemudian yang di sini kelompok 4 yang di ujung, dan yang terakhir kelompok 5. Oke? Bisa? Oke, ini Ibu bagikan LKPD-nya. Oke, sudah Ibu bagi LKPD-nya. Nah, silakan Nak, perhatikan dulu LKPD-nya. Oke, apa Nak yang kita lakukan? Ya, ya kenapa ya? Namanya udah ini apa kira-kira? Apa ya kan? Oke dah. Tadi materi kamu sudah dapat tentang menyusun, ya kan? Pidato juga susunnya udah. Nah, kemudian silakan kamu diskusi. Nah, di sini ada 8 tema, ya kan? Ibu rasa di LKPD itu ada temanya, ya kan? Dari 8 tema tadi silakan Nak pilih salah satu. Ya, kemudian kamu kembangkan kerangkanya, kemudian kamu tuliskanlah dalam kertas karton yang sudah Ibu bagikan. Jadi ini ya, sudah Ibu bagikan tadi kertasnya. Coba tunjuk semua, ada nggak? Ada Bu. Oke, ya. Oke, silakan berdiskusi, silakan tentukan temanya, kemudian susun kerangka karangannya sesuai dengan format yang sudah Ibu berikan. Oke, ini formatnya seperti ini ya. Oke, silakan Nak diskusi.
Silakan dibagi, dipersiapkan apa-apa saja yang untuk presentasinya.
kelompoknya dan yang memegang hasil presentasinya. Saya moderator dari Dari bagian kelompoknya siapa aja yang presentasi tadi? Aku. Oke, baik. Ya, sekarang kita presentasi hasil diskusi kelompok kamu. Ibu mulai dari kelompok 1. Silakan masuk ke depan. Presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Hasilnya aja ya. Oke, baik, untuk kelompok yang lain silakan diperhatikan kelompoknya yang presentasi. Nanti silakan kamu berikan tanggapan dan juga pertanyaan untuk memberikan kritikan saran kepada kelompok yang presentasi. Oke, silakan kelompok 1 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil kelompok kami yang berjudul Remaja Berprestasi Pasti Bisa, yang dibawakan oleh Azura Ayuni. Remaja Berprestasi Pasti Bisa. Pidato ini bertujuan mengajak pendengar atau pembaca untuk menjadi remaja yang unggul dalam bidang prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman saya yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam hari ini. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Rita Yuni. Saya berdiri di sini akan membahas mengenai tema remaja berprestasi pasti bisa. Saat ini kita berada pada tahap di mana diri kita sedang mencari jati dirinya. Tahap di mana kita penasaran dan mencoba akan sesuatu yang belum kita ketahui dampak dan manfaatnya.
mengumpulkan berjuta-juta remaja dengan berbagai macam kriteria. Dari sekian banyak itu, mampukah kita menjadi remaja yang berprestasi atau mungkin hanya remaja yang biasa-biasa saja? Oleh karena itu, yakinkan pada diri Anda bahwa Anda itu mampu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan meningkatkan prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jika kalian hobi membaca, mulailah belajar menulis. Jika kalian menggambar, melukis, memasak, olahraga, atau memperbaiki lalu, maka cita-cita itu sampai bisa menjadi pekerjaan dan memberi manfaat kepada orang lain. Bahkan dengan menjauhi rokok dan narkoba serta pergaulan bebas saja membuat kalian unggul daripada yang lain. Menjadi siswa yang berprestasi artinya menjadi orang yang bisa melakukan yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang baik pula. Perjuangan meraih prestasi juga harus diikuti dengan segala usaha dan pengorbanan, seperti mengorbankan waktu yang biasa kita gunakan untuk bermain dengan mengerjakan latihan soal. Untuk menjadi siswa yang berprestasi, dibutuhkan konsistensi dan kedisiplinan dalam belajar, seperti mendengarkan penjelasan guru dengan baik di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat diambil manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang tidak berkenan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, berikan tepuk tangan kepada iya, bagus sekali ya hasil presentasinya. Oke, baik. Di sini ada yang memberikan tanggapan, saran atau masukan kepada kelompok 1? Ya, silakan dari kelompok 3. Dari kelompok 4. Oh, kelompok 4. Ingin memberitahukan bahwa isi pidatonya belum sesuai dengan tema. Oke, tadi kata kelompok 4 isi daripada pidatonya belum sesuai. Oke, baik, dari kelompok 1 ada yang mau menjawab? Terima kasih atas yang sudah kelompok 4 beri pertanyaan kepada kami. Saya akan menjawabnya. Isi pidato yang kami berikan sudah jelas dengan tema pidato yang kami pilih. Mungkin teman-teman saja yang kurang memahami. Oke, baik, sudah jelas kelompok 4. Oke, baik, silakan kelompok 1 untuk duduk ke tempatnya kembali. Oke, baik, sekarang giliran dari kelompok 5. Ya, kelompok 5 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ada mengatakan tidak ampuh pada narkoba. Saya akan berbicara tentang katakan tidak pada narkoba. Bahayanya narkoba bisa membuat tubuh manusia berupa gangguan pada jantung yang mengakibatkan infeksi otot jantung dan gangguan peredaran darah. Dehidrasi yang membuat tubuh mengalami kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif, dan rasa susah di dada. Cara menghindari narkoba melakukan berbagai kegiatan positif seperti belajar atau berolahraga. Gunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar, berolahraga ataupun melakukan kegiatan positif lainnya. Ajarkan untuk menjauhi narkoba. Pertama, jangan pertaruhkan kebahagiaanmu untuk sobat narkoba. 2. Marilah kita berprestasi tanpa inspirasi. 3. Kita bisa menjadi hebat tanpa narkoba. Ajarkan untuk ikut peduli dengan sesama agar mau menjauhi narkoba. 1. Marilah lawan narkoba bersama.
2. Janganlah rusak diri dengan narkoba. 3. Jika kamu mau hidupmu lebih berarti, jauhilah narkoba. Demikian pidato yang saya dapat sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah mengkonsultasikan hasil daripada diskusinya. Oke, baik. Ada yang mau memberikan tanggapan, masukan? Iya, silakan kelompok 2. Bagian penutup pidatonya sudah cukup baik. Berikan satu contoh aja Bu, penutup pidatonya. Oke, tadi pertanyaan dari kelompok 2, katanya bagian pembukaannya sudah baik. Ke bagian penutup ya? Iya tadi bagian penutup. Oke, bagian penutupnya sudah baik, cuman mereka minta satu contoh penutup pidato. Coba bisa disebutkan bagian penutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia sudah paham. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 5. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Berikan tepuk tangan. Sekarang kelompok yang maju berikutnya yaitu kelompok 3. Silakan ke depan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelompok 3 ingin mempresentasikan dari diskusi kami yang bertema berbahasa yang santun terhadap sesama dan judul pidato sopan santun yang dibacakan oleh teman saya yang bernama Salsa Putri Salani. Tema pidato yang dipilih, sopan santun. Tujuan pidato, mengajak seluruh siswa-siswi untuk menerapkan sopan santun dan menerapkan sikap sopan santun sejak dini. Kerangka bagian pembuka. 1. Salam pembuka. 5. Kalimat pembuka, ucapan syukur, menyampaikan tema. Kerangka bagian isi pidato. 1. Yang dimaksud dengan sopan santun, pentingnya sopan santun, contoh bersikap sopan santun, manfaat sopan santun. Kerangka bagian penutup pidato. 1. Kesimpulan. 2. Kalimat penutup. 3. Doa. 4. Salam. Sopan santun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah mendidik kita menjadi umat yang berakhlak mulia. Selanjutnya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul sopan santun. Ibu guru dan teman-temanku yang berbahagia, sopan santun merupakan akhlak yang terpuji yang harus kita lakukan, baik sopan santun di rumah ataupun di sekolah. Sopan santun menurut bahasa yang berarti beritukan yang baik, halus dan baik budi. Sopan santun itu sangat penting untuk dilakukan, baik itu sopan santun di rumah seperti berbakti kepada orang tua, berbicara yang lembut kepada orang tua, pada kakek, nenek, kakak, dan anggota keluarga lainnya. Dan sopan santun di sekolah seperti menghormati guru, mendengarkan nasihat guru, menaati peraturan sekolah, bergaul bersama teman dengan penuh kesabaran, menolong teman yang sedang kesulitan, dan bertutur kata yang baik. Seperti program yang dilakukan di sekolah yaitu 4S, senyum, sapa, salam, dan silaturahmi. Itu merupakan contoh yang baik dalam bersikap sopan santun. Dan manfaat yang kita dapat dalam bersikap sopan santun pun sangat banyak. Kita mendapatkan pahala, memiliki banyak teman, menjadi lebih dekat dengan dan lebih akrab dengan yang lainnya, dan lebih dihargai oleh orang lain. Dan dengan itu kita harus bersikap sopan santun seperti pepatah seseorang mengatakan, jika
Jika kamu ingin dihargai, hargailah orang lain sebagaimana kamu ingin dihargai. Dan semoga kita menjadi perilaku yang sopan santun dan berakhlak mulia baik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan tepuk tangan yang sudah baik sekali ya hasil presentasinya. Oke, baik, silakan kelompok yang memberikan tanggapan, masukan atau saran. Ada? Ya, kelompok 5 silakan. Saya dari kelompok 5 ingin memberi masukan kepada kelompok 3. Saran bagian kerangka pembuka pidato sebelum lengkap. Terima kasih atas kelompok 5 yang sudah memberikan saran kepada kami. Saya akan menjawabnya. Isi pidato yang kami berikan sudah jelas dan tema pidato yang kami pilih mungkin teman-teman saja yang kurang memahami. Oke, sudah jelas kepada kelompok 5? Oke, baik, terima kasih. Silakan kembali lagi ke tempat duduknya semula. Ya, terima kasih ya kepada seluruh kelompok yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, tadi sudah presentasi, sekarang tugas kita yaitu merefleksikan ya. Adapun inti dari kegiatan ini adalah dalam membuat pidato, yang pertama itu kita menyusun apa? Kerangka Pak? Karangan. Kemudian yang kedua kita membuat apa? Tadi yang pertama temanya dulu. Temanya tadi sudah kamu tentukan. Setelah itu kamu susun kerangka karangannya, ya kan? Baik itu dari segi pembuka, kemudian isi dan juga penutup. Kemudian tadi ada beberapa metode dalam berpidato, ya kan? Salah satunya ada metode berpidato menggunakan teks, kemudian menggunakan tanpa teks, kemudian membuat pidato secara spontan, dan kemudian pidato dengan memperhatikan pokok-pokok yang penting. Oke, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk lebih menambah pengetahuan kamu, silakan buka halaman 112. Oke, nanti di situ tugas kamu nak, kamu kerjakan tugas tentang menyusun teks pidato persuasif, ya kan? Silakan nanti kamu kerjakan di tugas di buku tugas kamu, ya. Besok harus sudah selesai, kita kumpulkan kemudian ibu koreksi nanti. Paham? Ya. Demikian pembelajaran kita. Sebelumnya, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Silakan kepada Ananda Hajira untuk memimpin doa. Baiklah kawan-kawan, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Sebelumnya pada ibu guru kita beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.